Selamat malam pendengar dan pemirsa RRiNet dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di Obrolan Budaya. Radio Republik Indonesia Entikong kembali hadir menemani Anda malam hari ini. Dan spesial edisi hari ini kami akan berbincang-bincang tentang mengenal sape sebagai alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Dan dari wilayah Beranda Negara, perbatasan Indonesia dengan Sarawak Malaysia, saudara pendengar, kami sudah bersama dua narasumber kami yang akan berbincang-bincang khusus mengenai sape ini. Saya ingin perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama saya ingin menyapa yang di sebelah kiri saya, terutama yang ada di dekat saya. Ada Gio Rival, dia adalah seorang seniman budaya sekaligus juga penggiat budaya. Selamat malam Gio. Selamat malam Bang. Gimana kabarnya malam ini, sehat ya? Puji Tuhan sehat. Tuhan sehat, oke. Yang kedua saya juga ingin menyapa narasumber kami. Ada Bung Jonet. Bung Jonet, selamat malam. Ya, selamat malam. Salam sehat Bang. Ya, sehat. Ya, panggilan Bang Jonet ya? Ya, betul. Oke, ya. Kalau boleh tahu, Bang Jonet asal dari? Asal dari Semangit. Dari Semangit. Iya, memang desa ya? Semangit. Itu wilayah perbatasan ya? Ya, betul. Oke, kalau Bang Gio sendiri? Saya juga berasal dari Dusun Semangit Nijau. Jadi kami satu daerah, satu kampung. Daerah. Itu dusun, desa ya? Dusun dan sudah mekar jadi desa. Berarti dua-duanya dari Semangit, satu kampung ya? Satu kampung. Satu kampung. Kalau rumahnya mungkin jarak jauh? Enggak jauh ya, enggak jauh, Dekat cuman malah ya? radius 200 meter lah. Wah, ini keren. Anak-anak muda tapi seorang seniman budaya sekaligus penggiat budaya. Nah, ini yang perlu dipertahankan juga. Kami akan bincang lebih jauh lagi mengenai sape ini sebagai alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Seperti apa? Kami akan kembali sesaat lagi. Jelajah Nusantara. Taman Narmada adalah replika dari Gunung Rinjani yang dibuat oleh Anak Agung Ngurah Karangasem karena ia sudah tidak kuat lagi mendaki Rinjani untuk berdoa. Taman Narmada berada di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Narmada diambil dari nama anak sungai Gangga di India yang berarti mata air atau sumber kehidupan. Taman seluas hampir 3 hektar tersebut dibangun pada tahun 1727 sebagai tempat pemujaan dan juga peristirahatan raja pada musim kemarau. Di taman tersebut juga sering digunakan tempat upacara keagamaan umat Hindu. Awalnya, penduduk asli Pulau Lombok yang beragama Hindu merayakan upacara puja wali dengan menaiki Gunung Rinjani serta memberikan sesajian kepada para dewa di puncak Gunung Rinjani. Upacara puja wali sendiri merupakan upacara persembahan kepada Ide Betara. Karena sudah tua dan tidak sanggup lagi mendaki gunung yang memiliki tinggi 3.726 meter, akhirnya Raja membuat replika Gunung Rinjani yang sekarang dinamakan Candi Narmada. Jelajah Nusantara. Pantai Ora adalah pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Indonesia. Pantai yang berlokasi di ujung barat Teluk Sawai ini, sahabat budaya, berada di sebelah Desa Saleman dan Desa Sawai, yaitu di tepi hutan Taman Nasional Manusela. Pantai Ora, sahabat budaya, memiliki karakteristik pantai yang berpasir putih dengan air yang sangat jernih dan juga dengan kekayaan terumbu karang, ikan, dan aneka ragam biota laut lainnya. Pantai Ora dan Desa Sawai, sahabat budaya, merupakan objek wisata di Teluk Sawai yang setiap tahunnya dapat menyedot sekitar 500 wisatawan dari dalam dan juga luar negeri. Pantai Ora memiliki resort penginapan yang mengambang di atas pantai. Sementara Desa Sawai terdapat pondok wisata yang berada di antara pemukiman penduduk yang juga terapung di atas pantai. RRiNet. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRiNet di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital,
dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Oke, pemirsa dan pendengar RRI Net, kita kembali lagi di obrolan budaya Radio Republik Indonesia Entikong. Kami masih akan berbincang mengenai sape sebagai alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Kami masih bersama Bung Gio Rival dan juga Bung Jonet. Nah, jadi barangkali ada sebagian yang belum tahu atau belum mengetahui apa itu sape. Saya ingin ke Bang Gio terlebih dahulu. Bang Gio mungkin bisa sedikit dijelaskan sebenarnya sape itu apa sih gitu ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk malam hari ini. Jadi saya ingin bercerita tentang asal mula sape dan sape itu kok bisa sampai di sini. Nah, jadi menurut pemahaman dan pengetahuan yang saya dapatkan, untuk sape ini memang adalah milik alat instrumen tradisional dari suku Dayak. Nah, tapi kalau kita tarik dari ulur dari sejarah, tidak semua masyarakat Dayak memiliki yang namanya alat musik sape. Nah, itu hanya di pesisiran hulu sungai. Nah, khususnya yang paling terkenal dulu yaitu daerah Dayak Kenya dan Dayak Kayan. Nah, daerah sanalah yang mulai mempopulerkan sape. Kemudian sape ini berkembang dan dipopulerkan oleh satu penggiat seniman juga, ya, senior saya. Itu ada di Sabah, Malaysia, Sarawak sana, yang namanya Pak Jari Kamit. Nah, Bang Jari Kamit itu merupakan pelopor untuk pertama yang mengembangkan dan mempopulerkan alat musik sape ke media sosial dan khalayak banyak. Ini Begitu. sudah lama sekali ya? Sudah lama sekali. Jadi kalau kita tarik ulur tuh memang musik sape ini memang berkembang dan berjalan seiring pergerakan waktu kan. Nah, cuman untuk yang kita kenal sampai saat ini, sape itu dipopulerkan oleh Bang Jari Kamit yang ada di Sarawak, Malaysia. Berarti Gitu. sape ini adalah alat jenis musik ya tradisional suku Dayak khususnya. Betul. Ya. Dia kategorinya alat musik petik. Alat musik musik petik. petik. Ini terbuat dari Kalau dari kayunya sendiri ada namanya kayu madau. kayu madau. Dan juga banyak juga sih sekarang udah banyak digunakan, itu ada kayu cempedak bisa, terus kayu plae bisa juga semacamnya, dan ada juga kayu mahoni yang sangat bagus bisa dipakai. Jadi bisa menggunakan jenis kayu apapun gitu ya. Betul, cuman memang kategorinya dia tidak harus terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Itu kategorinya, karena berbeda jenis pohon, berbeda hasil yang dikeluarkan dari gitu. instrumen sapenya sendiri nanti. Tapi kalau yang lebih umum digunakan atau lebih sering digunakan itu kayu apa biasanya itu? Kalau di daerah Sarawak Malaysia itu lebih ke kayu madau tuh yang saya bilang tadi. Nah, tapi kalau di daerah sini kebanyakan kayu cempedak dan kayu plae. cempedak, ya. Nah, memang kalau untuk jenis suara itu lebih enak kayu madau. Cuman kayu madau sekarang agak susah dapatnya. Nah, kalau cempedak kan di mana-mana Ada, ya. Jadi enak untuk digunakan. Jadi Seperti itu. untuk ukurannya mungkin ukuran kayu yang agak besar ya. Betul, diameternya mungkin ya kisaran, panjangnya kita bisa ambil 1 atau 2 meter untuk ukuran sapenya sendiri. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau untuk bentuknya itu menyerupai apa itu sape itu? Apakah memang menyerupai apa alat musik yang lain, gitar gitu ya? Kalau pada dasarnya sape ini kita bisa lihat ya, kalau perawakannya itu lebih kayak perahu. Perahu ya. Perahu. Nah, cuman memang ada yang bilang juga sape ini adalah gambaran dari mandau. Mandau karena kan ujung mandau itu ada yang ujungnya kecil dan membesar di tengah, kemudian mengecil lagi di bawah. Nah, ada beberapa versi yang saya dapatkan. Cuman memang alat musik sape ini memang mempunyai ciri khasnya sendiri. Seperti itu. Tapi bentuknya
bervariasi mungkin ya. Variasi. Ada bentuk lain karena memang kalau secara umum bentuknya bentuk mandau gitu ya. Betul. Cuman memang di Sape sendiri ada juga pegiat seni namanya itu Pak Mara. Nah, dia mempunyai ciri khas Sape yang dimana di ujungnya itu di bagian untuk pemutarnya itu dia menggunakan ciri khas seni kepala di situ. Kepala dan juga hiasan. Nah, itu saya juga miliki, cuman ada di Pontianak. Yeah. Nah, itu ukurannya ada kurang lebih hampir 2 meter panjangnya. Nah, itu dibuat dari kayu cempedak. Kayu cempedak itu memang beratnya itu agak berat ya. Yeah. Untuk kondisinya itu dia agak berat, cuman memang dia tahan, kuat. Beda dengan play. Play agak dia ringan, enak dibawa, cuman dia tidak terlalu safe. Safety-nya agak kurang dia, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa hal juga yang membedakan antara sape atau jenis alat musik tradisional ini Betul. dengan gitar ya. Betul sekali. Tapi kalau untuk senarnya itu Bung Gio sama ya? Kalau senar dia berbeda. Kalau kita tarik ulur dari sejarahnya, musik sape ini berawal dari senar rotan yang dianyam dan dihaluskan hingga menyerupai jadi senar ya. Kemudian seiring berjalannya waktu ada yang namanya diganti dengan dawai dari rem sepeda dulu Ya, kan. pada saat itu ya. Ada juga dari kawat yang halus itu. Sering berjalan waktu barulah sampai ke era sekarang sampai itu berkolaborasi dengan senar gitar. Nah, itu yang membuatnya spesial. Jadi sape ini walaupun dia alat musik tradisional tapi dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Seperti itu. Dan pada saat itu tentu untuk perkembangan zaman kan kalau kita lihat dengan sound yang ada ya kan. Ini juga sape menyesuaikan juga ya. Betul sekali. Sape juga harus mengikuti itu karena keluarnya bunyi sape itu karena ada pengaruh yang namanya alat bantu. Nah, itu spool. Nah, spool itu yang berpengaruh dalam mengeluarkan ciri khas sapenya sendiri. Itu tinggal dibentuk aja harus dimasukkan full Betul, spool ya. Spool itu kayak alat elektronik yang untuk menghubungkan antara sape dan juga sound system. Sound system. Baik. Agar Oke. Kalau kita lihat di bentuk sapenya sendiri ini apa ya? Mungkin tangga notnya atau apa sebutan apa ini? Yang ini sepertinya tidak beraturan. Kalau gitar tentu beraturan ya urutannya gitu ya. Nah, sape ini dia memang mempunyai urutannya masing-masing. Nah, sape itu juga dia memiliki tangga nada yaitu do re mi. Nah, makanya bentuknya dia tidak merata. Kalau kita kan oktavnya tuh sama dia kan remnya. Nah, kalau sape ini dia mempunyai yang namanya oktavnya tuh do re mi dia. Cuman kalau yang dulu dia nada pentatonik. Kalau sejarahnya itu pakai nada pentatonik, dia tidak bisa masuk ke nada do re mi. Nah, cuman sekarang karena kita sudah bisa mengkolaborasikannya, jadi ubahlah dia menjadi nada dasar do re mi. Seperti itu. Baik. Jadi ada kolaborasi antara sape yang dulu dan juga sape yang sekarang ya. Betul, yang modern. Sape modern. Oke. Saya coba ke Bang Jonet. Halo. Ayo, Bang Jonet. Tadi kita ngomongin masalah bentuk dari sape itu sendiri. Iya. Nah, itu ada tangga-tangga ya, seperti yang Bang Gio sampaikan tadi. Nada do re mi. Itu kalau kita lihat bentuk sapenya apa tuh yang ditempelkan? Biasanya kalau gitar itu ada plastik, ada sejenis baja ya atau bahan metal gitu ya. Tapi ini sepertinya bukan baja dan bahan metal. Itu terbuat dari apa tuh? Di sapenya sendiri potongan-potongan yang untuk menghasilkan intonasi suaranya itu terbuat dari rotan. Rotan ya. Iya. Ini tidak jauh berbeda suara yang dikeluarkan karena tidak menggunakan plastik atau jenis lainnya. Tentu saja menghasilkan suara yang berbeda karena berbeda medianya akan menghasilkan suara yang berbeda juga. Tapi yang lebih mengapa harus rotan karena menggambarkan ciri khas suara sapenya sendiri. Ya. Jadi itu yang membedakan suara khas dari sape itu sendiri ya. Iya, betul. Oke. Apa tidak bisa menggunakan bahan lain selain rotan?
Sebetulnya bisa aja, cuman karena yang dicari dari sape tersebut adalah ciri khas suaranya, instrumen yang dihasilkan dari suara sape. Makanya ada beberapa kayu yang bisa digunakan. Sebenarnya bebas aja mau pakai kayu apapun, tapi kan ada beberapa kayu yang tergolong punya potensi yang lebih bagus untuk menghasilkan suara, ya. Gitu. Oke, jadi dipilih rotan karena pada saat itu juga rotan utama bahan yang digunakan untuk tangga tadi, tangga nadanya ya. Oke, jadi sampai sekarang pun semua jenis sape itu tetap menggunakan rotan ya. Itu mungkin hal yang harus kita pertahankan ya, karena kita tidak tahu ke depannya nanti entah rotan masih ada atau tidak. Itu kan jadi PR buat para seniman dan penggiat budaya untuk melestarikan kebudayaannya. Jadi uniknya sape itu karena di bahan dasarnya seperti rotan ini, sama seperti kita melindung hutan juga, lingkungan kan, dari pohon-pohon berarti kita tebang kita tanam. Sama juga dengan rotan, itu yang harus kita jaga baik-baik agar sampai ke depan pun rotan masih ada, masih bisa dilihat anak cucu kita. Dan masih bisa dimanfaatkan ya. Iya betul. Oke, baik. Terkait juga dengan kelestarian alam, ini menjadi menarik karena bahan-bahan bisa dikatakan hampir 90 atau mungkin 100% bahannya adalah bahan alam. Karena tadi menggunakan rotan, kemudian kayunya juga khas, dan juga ada tangga nadanya juga itu terbuat dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan yang ada, sekaligus untuk melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar, karena memang masyarakat Dayak lebih dekat ya dan juga erat dengan tumbuhan yang namanya rotan. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari bahan alam tersebut. Nah, kalau untuk suku Dayak sendiri ini, kapan untuk memainkan sape ini? Apakah ada momen khusus, momen sendiri gitu ya, untuk bisa dimainkan? Ya, kita berawal dari sejarah awalnya. Seperti yang Gio sampaikan juga tadi, sape itu sebetulnya dimainkan ketika ada event-event Dayak, yaitu yang berasal dari suku Dayak Apukayan yang punya subsuku Kayan dan Kenyah. Subsuku itu yang memiliki sape dan melestarikannya sampai terkenal saat ini. Jadi sebelumnya mereka menggunakan di ritual-ritual adat dan seperti gawai untuk memeriahkan acara mereka. Oke, jadi momen-momen khusus sebenarnya dimainkannya sape ini ya. Jadi tidak sembarang waktu atau tidak setiap saat untuk dimainkan gitu ya. Kalau yang saya ketahui sih dulu emang dimainkan hanya untuk mengiringi tarian, terus ritual. Tapi sampai saat ini tidak ada larangan khusus sih untuk memainkannya. Cuman secara resminya dimainkan dalam mengiringi tarian dan ritual. Oke. Kalau untuk mengiringi khususnya budaya Dayak sendiri, seperti tadi Bang Jonet sampaikan, ritual itu harus menggunakan alat sape. Bisa dikatakan harus, karena di beberapa ritual ada tarian, udah pasti ada tarian. Itu khususnya di suku Dayak Kayan Kenyah. Ya. Begitu. Karena ini yang mempopulerkannya Dayak Kenyah dan juga Dayak Kayan ya. Oke, baik. Jadi momen-momen khusus yang memang pada saat itu bisa menggunakan sape ya untuk mengiringi ritual, mengiringi seperti gawai saja misalnya, itu juga masih ada. Kalau sampai saat ini masih ada digunakan juga untuk momen khusus? Saat ini masih berjalan di daerah Kapuas Sulu ya. Ada Kayan, ada Kenyah, itu pasti menggunakan sape sebagai untuk melengkapi ritualnya. Begitu. Baik. Oke, kalau makna dari alat musik sape ini bagi suku Dayak ya,
Saya ke Bang Gio nih. Oke, siap. Oke, kalau untuk makna instrumen sape ini sangat melambangkan yang namanya keagungan dari leluhur. Nah, itu banyak versi yang bisa kita tafsirkan, cuman memang kebanyakan sape ini dianggap sakral oleh masyarakat Dayak. Kenapa sakral? Karena lantunan nada yang keluar dari musik sape itu memiliki rasa dan spiritnya sendiri. Spirit itu bisa berarti bahwa setiap orang yang mendengarkan itu memiliki firasat-firasat dan juga spirit-spirit spiritual yang mereka alami sendiri, mungkin dari pengaruh lantunan nadanya, dan mereka pun percaya bahwa musik sape ini adalah berasal dari roh leluhur atau jubata dari Tuhan. Itulah makanya sape ini sangat diagungkan, bukan diagungkan maksudnya lebih disakralkan posisinya. Cuman memang seiringnya berjalannya waktu, betul kata Jonet, itu tidak ada larangan untuk bermain sape. Baik. Siap. Terima kasih Bang Gio, Bang Jonet. Oke. Kita akan jeda dulu. Ya. Pemirsa dan pendengar RRiNet, kami akan kembali saat lagi masih di obrolan budaya Radio Republik Indonesia Antikom. Jelajah Nusantara. Tugu Katulistiwa adalah tugu yang terletak persis di Jalan Katulistiwa yang dibangun sebagai penanda garis lintang 0 derajat bumi. Setiap tanggal 21 sampai dengan 23 Maret dan juga 21 sampai dengan 23 September, Tugu Katulistiwa menjadi lokasi diperingatinya Hari Kulminasi Matahari. Titik kulminasi merupakan titik ketika posisi matahari persis berada di atas garis Katulistiwa. Pada saat peristiwa ini berlangsung, bayangan benda akan menghilang selama beberapa detik. Dan peristiwa ini pun selalu menjadi hiburan menarik bagi warga dan juga wisatawan yang kebetulan berkunjung pada hari tersebut. Jelajah Nusantara. Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong Sampai Budaya terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini sahabat budaya terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam, mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia. RRiNet, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRiNet di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRiNet, tonton yang Anda dengar. RRiNet, tonton yang Anda dengar. Kembali lagi bersama kami Radio Republik Indonesia Antikom. Banyak hal juga yang telah disampaikan ya dari dua narasumber kami malam ini yang sudah hadir, ada Bung Gio atau Bang Gio dan juga Bang Jonet ya mengenai sape ini. Nah, untuk pemirsa dan pendengar RRiNet ya pada malam hari ini mungkin ingin melihat langsung juga bagaimana sih bentuk dari sape atau alat musik sape ini sendiri. Dan Bang Gio sepertinya sudah pegang alatnya ya. Jadi mungkin nanti Bang Gio akan menjelaskan juga apa nih komponen-komponen yang ada di sape ini. Silakan Bang Gio. Baik, ya jadi untuk pemirsa semuanya,
inilah yang dinamakan alat musik sape. Aduh. Nah, jadi musik sape ini mempunyai ciri khasnya tersendiri ya. Jadi kalau dilihat secara kasat mata memang dia mirip gitar. Nah, secara senar dia karena sekarang sudah menyesuaikan senar gitar. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita pakai senar gitar. Kemudian tadi saya jelaskan juga untuk penggunaan fret nada, dia menggunakan nada dasar do re mi. Nah, do re mi dan juga sebelumnya itu ada diatonik pentatoniknya sendiri, pentatonik Dayaknya. Nah, ini yang saya bilang do re mi. Sebagai contohnya do re mi seperti itu. Terus di bagian modernnya, sape ini dibilang modern karena dia sudah menggunakan spool. Spool itu ada alat bantu elektronik yang ada dipasangkan di badan sapenya. Nah, ini terhubung ke badan belakang ini. Nah, ini saya bilang kayak sampan. Bentuknya ya. Bentuknya karena kalau dulu mengapa ada dibuat lubang, karena dia biar supaya suara yang dihasilkan itu keras. Bunyinya sama seperti gitar tuh ada lubangan tengah itu, itu yang membuat suara gitar itu keras. Nah, sama juga seperti sape. Nah, cuman karena sekarang sudah ada alat bantunya, jadi dia ditanam di dalam sini. Di dalam sini, kemudian dihubungkan melalui namanya ini fretnya. Nah, ini bagian plastiknya. Ini yang kita pakai dari bahan gitar juga, alat gitar. Nah, seperti inilah penampakan alat musik sape. Nah, tapi kalau untuk senarnya itu, Bang Gio, itu senarnya sama aja tuh kayak ukuran senarnya ya, tidak seperti senar gitar yang ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Kalau untuk senar juga sebenarnya kita menggunakan senar yang di bawah ini senar 1. Senar ukuran nomor 1 yang ada di gitar, dan yang di atasnya senar 2 dan sampai 3 aja biasanya. Cuman biasanya beda pemain sape, beda selera. Lebih senengnya pakai senar 3 atau pakai senar 6 gitu ya? Ya betul. Untuk jumlah senarnya kalau saya lebih senang yang banyak seperti ini, biar terkesan harmoninya ya. dapat. Dan mungkin memperkaya bunyi ya? Betul, karena sape ini kan kalau pada dasarnya sejarahnya dulu sape ini cuma ada 3 senar aja. Sama dengan arti sape itu kan sebenarnya artinya itu 3. Makanya disebut sape. Itu bahasa mana saya kurang paham juga. Nah, cuman kan karena kita mengkolaborasikannya dengan musik-musik modern sekarang, kita tambahkanlah instrumennya menjadi 6, bahkan ada juga yang sampai 12 senar. Tergantung kebutuhan pribadi aja sebenarnya. Seperti itu. Yang mana yang lebih enak digunakan ya? Betul. Kalau saya lebih senang yang seperti ini. Tapi kalau semakin banyak senarnya ini kan akan semakin rumit ya? Rumit. Betul, karena memang untuk ke tingkat permainannya dia akan sangat rumit karena talinya akan otomatis lebih mepet kan, lebih berdempet, dan itu kan kita butuh petik, bukan di genjreng gini seperti gitar. Itulah tingkat kesulitan yang bermain sape di situ. Ini keunikannya ya. Ya betul. Oke, terima kasih Bang Gio. Saya ke Bang Jonet. Bang Jonet, kalau sape ini apa ada pelatihan khusus atau belajar khusus gitu ya? Atau otodidak nih? Kalau untuk saya sendiri awalnya mengenal sape dari sanggar. Sanggar ya? Ya, sanggar, dan ada komunitas juga. Dulu mungkin sekitar tahun berapa ya? SMP 2000. Sekitaran 2009 gitu ya. 2000-an. Itu awal kenal sape, dan dibawanya pun karena ada sanggar di kecamatan. Sanggar itu kebutuhannya untuk event Gawai Dayak di kabupaten. Muncullah alat musik sape. Itu yang pertama kali saya lihat. Dan diceritakan sedikit asal muasal sejarah sape. Sampai sekarang saya ingat. Dan bertemu juga sama Gio, dan dia yang giat bermain sampai sekarang. Oh gitu. Oke. Kalau Gio sendiri untuk sape ini belajar sendiri atau ada guru khusus gitu ya yang ngajarin? Kalau saya jujur itu dari otodidak sendiri bermain ya? sape. Karena memang dulu saya hanya dengan melihat juga saya bisa
dengan cepat untuk memahami. Nah itulah yang saya rasakan, dampak yang saya rasakan bahwa dulu waktu SD saya melihat sape itu di Sanggar, saya langsung tertarik tuh Suka melihatnya, gitu ya? langsung suka saya, karena kok keren sekali barang ini ya. Nah saya nggak tahu sih anak-anak lain waktu dulu melihat sape seperti apa, cuman yang saya rasakan dulu saya masih ingat, wah itu keren, orang yang main kan juga keren sekali saya, Gitu ya. makanya saya jatuh cinta sama sape. Tertarik sama sekali, jatuh cinta ya? Jatuh cinta. Sampai autodidak, artinya pengen tahu bagaimana cara mainnya gitu ya? Betul, betul. Oke, kalau di era modern sekarang nih, zaman sekarang, alat musik sape ini mudah nggak dijumpai, ditemukan gitu ya? Kalau untuk sekarang sape itu mudah ditemuin, Sangat mudah. sangat mudah karena banyak komunitas-komunitas sape, player-player saya termasuk saya juga itu pembuat sape sendiri. Nah, kita punya organisasi dan komunitas juga di Pontianak, sekalbar ya, se-Kalimantan juga untuk produksi sape itu sangat mudah didapatkan melalui Instagram, media sosial. Kita sudah mempromosikannya melalui itu karena memang target pasar kita tidak hanya untuk masyarakat Borneo saja, bahkan mancanegara juga kita udah ekspor semua Ekspor sape ya. itu. Wah, luar biasa nih. Jadi bukan hanya untuk kita saja di lokal sini, tapi Betul. untuk keluar juga gitu ya. Betul. Karena tidak nutup kemungkinan daerah luar juga itu sangat tertarik sama sape. Kenapa mereka tertarik? Bahkan kita sendiri yang punya alat musiknya tidak tertarik kan, Iya. aneh tadi. Betul, betul. Itu yang banyak terjadi sekarang. Makanya kami menghindari hal-hal semacam itu dengan gencar-gencar promosi dan memberi sedikit edukasi kepada anak-anak muda ya, khususnya kaum-kaum yang baru-baru sekarang ini, bahwa jangan melihat sape itu sebagai alat tradisional biasa. Nah, sape itu bisa membawa kamu jalan-jalan. Nah, itu Jalan-jalan kunci ya, ya. kuncinya Wah, itu. sambil menyalurkan hobi sambil bisa Jalan-jalan, jalan-jalan juga gitu. ya. Oke, tapi kalau ketertarikan dari alat musik sape ini sendiri bagi masyarakat luar gitu ya, khususnya negara tetangga atau yang pernah dikunjungi oleh Gio sendiri sebagai pemain sape, sebagai penggiat musik tradisional ini, sebesar apa nih kesukaan mereka, kecintaan mereka dengan sape ini? Jadi waktu itu saya pernah live ya di salah satu akun media sosial saya, Ya. live musik sape juga. Itu kan dikunjungi bukan hanya dari mancanegara Indonesia aja, tapi luar negeri juga. Bahkan waktu itu ada dari Korea, dari India komentar di live streaming saya. Mereka mengagumi dan sangat suka. Bahkan mereka baru melihat yang namanya sape ini. Bahkan sampai mereka request lagu-lagu yang mereka suka, tetapi yang penting saya tahu lagunya, saya bisa mainkan. Bisa ya. Saya berbicara sama mereka melalui live streaming, ya puji Tuhan mereka sangat suka. Saya juga merasa sangat bangga juga menjadinya. Gitu. Punya kebanggaan tersendiri ya. Betul, Gio ya. betul, betul. Artinya dengan kecintaan terhadap sape ini, dan bisa ajak juga warga luar ya, bahkan kalau media sosial sekarang seluruh dunia bisa lihat gitu ya. Jadi potensi-potensi yang ada, salah satunya sape dalam budaya Dayak ini juga bisa dikenalkan ya. Betul sekali. Oke, ini luar biasa. Baik, selanjutnya saya ingin karena saat ini kan perkembangan musik ini luar biasa, perkembangan musik modern gitu ya. Ini kalau sape bisa dikolaborasikan nggak nih dengan musik kekinian gitu ya? Nah itu dia spesialnya dari sape ini. Iya. Itu dia. Nah, jadi musik sape ini memang sangat mudah untuk menyesuaikan dengan instrumen yang ada saat ini. Contohnya bisa kolaborasi dengan band. Bahkan saya juga sudah berkolaborasi dengan alat musik yang namanya DJ. Jadi sudah kolaborasi sama alat musik Bahkan dengan DJ ya? DJ ya. Jadi itulah yang membuat alat musik ini spesial. Baik, dia bisa menyesuaikan dengan tuntun nada yang mungkin orang tidak paham, tapi kalau kita yang paham itu bisa dikombin seperti itu. Jadi menghasilkan satu nada atau satu instrumen yang enak didengar. Oke. Pernah dengan DJ ya? Pernah. Ya. Nah, Oke. Dengan musik-musik lain tentu pernah juga ya? tentu pernah. Seperti saya juga pernah kolaborasi dengan komunitas musik dangdut yang ada di Pontianak. Pernah.
untuk pengiringan tamu-tamu, terus kolaborasi dengan musik-musik tradisional lainnya seperti Melayu, Cina juga. Ya, kita kolaborasi dan puji Tuhan semuanya bisa berjalan lancar. Artinya semua genre ini bisa masuk ya, sapenya bisa menyesuaikan. Betul, yang penting si playernya ini yang bisa menyesuaikan dengan nada yang mau dimasukinnya nanti, seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Jo. Saya ke Bang Jonet. Bang Jonet, Iya. kalau generasi muda Dayak saat ini untuk melestarikan alat musik daerah khususnya sape ini seperti apa untuk melestarikannya ini? Ini harapan atau gimana Bang? Ya, seperti ke depan ini Gambaran saat ini. anak-anak muda, Bang Jonet sebagai anak muda untuk melestarikannya itu seperti apa kira-kira? Oh, kalau saat ini yang kami lakukan di komunitas, saya punya komunitas juga, saya cerita sedikit. Komunitas saya yang bernama Amadaya itu bergeraknya di Pontianak. Komunitas ini bukan hanya seni rupa, tapi kita sering berkolaborasi bersama musik, teater, tarian, juga seniman-seniman kontemporer lainnya. Ya, jadi saya cerita sedikit dengan teman saya yang penggiat musik tradisional. Mereka untuk mempromosikannya tuh sering melalui workshop di komunitas. Contohnya di sekolah-sekolah, terus di tempat-tempat umum, bahkan di jalan raya pun, bukan di jalan tengahnya sih. Iya. Jangan di tengah Bang. Bisa dibilang mengempanyekan alat musik sape tersebut, termasuk Jo terlibat juga di dalamnya. Selain itu juga penciptaan untuk promosi di tingkat-tingkat RT bahkan ya komplek itu biasa ada sanggar juga. Dan sanggar-sanggar itu disupport juga oleh pemerintah dari Kementerian Kemendikbudristek kan. Jadi dari situlah menyalurkan dana untuk membeli alat-alat musik tradisional tersebut. Oke, ada support ya. Ya. Ada support juga dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah ya. Iya. Untuk menyalurkan hobi sekaligus juga budaya daerah. Kalau sejauh ini Bang Jonet melihat kepedulian masyarakat kita, masyarakat Sanggau khususnya ini terhadap alat musik sape ini seperti apa nih? Sebenarnya saya lihat semuanya senang mendengarkan alat musik sape, siapapun orangnya. Yeah. Kalau kita melakukan perform di depan orang ramai, pasti semuanya akan senang. Dan cara kita melihatnya tuh, kita kan tidak bisa menilai seseorang yang tidak pernah melihat. Jadi cara penilaiannya tuh harus PR-nya sebagai penggiat atau senimannya sendiri, seniman musiknya sendiri, yang untuk bisa menyampaikan bahwa dalam performance-nya tuh bisa dilihat semua orang. Jadi dari bisa dilihat dan bisa dinilai. Begitu. Respon ya. Perlu respon. Mereka menikmati sepertinya. Ya, karena tidak semua kalangan bisa menikmati performing secara langsung. Jadi masih sangat besar kebutuhan masyarakat terhadap sape ini ya, alat musik sape ini ya. Itu tugas-tugasnya seniman pemusiknya sendiri. Iya, gitu ya. Iya. Oke. Bagaimana selalu mengajak ya melalui event-event barangkali ya. Ada event yang diselenggarakan mungkin dari pemerintah ya, pemerintah daerah, atau ada juga event yang diselenggarakan sendiri nih dari sanggar-sanggar. Sering kali sih kita berbicara lewat pemerintah dulu ya. Pemerintah daerah punya event tahunan yang diselenggarakan oleh DAD, Dewan Adat Dayak. Punya satu event tahunan yaitu Gawai Dayak. Gawai Dayak itu selalu memamerkan atau memperlombakan karya-karya tarian, sape, bahkan monolog, permainan tradisional, dan event itu sangat baik sekali untuk mempromosikan budaya kita
ke kalangan kita sendiri bahkan ke luar negeri. Oke, saya ingin ke Bang Gio terlebih dahulu. Bang Gio, bagaimana sih sejauh ini eksistensi dari Sape ini sendiri gitu ya? Oke, nah, jadi kalau untuk Sape sendiri, eksistensinya di dunia permusikan saat ini bisa dibilang lagi naik daun ya. Lagi naik daun. Karena banyak sekali ya komposer-komposer musik mengkolaborasikan musik Sape dengan instrumen dan lagu-lagu populer saat ini ya. Nah, kami juga sangat terbantu dengan adanya media sosial. Nah, di mana media sosial ini seperti TikTok, Instagram dan juga YouTube, kami bisa berkecimpung di situ dan juga kami juga bisa menuangkan karya-karya kami di sana. Nah, itulah yang menyebabkan eksistensi Sape itu lagi naik daun sekarang. Baik. Nah, itulah yang saya bilang Sape ini memang tidak bisa dianggap remeh. Baik ya. Kalau dulu mungkin, tapi kalau sekarang nggak bisa lah Betul. dianggap remeh lagi ya. Kalau dulu memang kita boleh menganggap bahwa oh ini alat tradisional Khusus gitu ya. dan ini sakral dan tidak boleh disembarang mainkan. Nah, sekarang buktinya player Sape tidak hanya cowok. Iya. Bahkan cewek-cewek juga banyak yang player Sape. Bahkan sudah ada kawan-kawan saya yang ada di Jakarta juga mereka sambil kuliah dan juga sambil bermain Sape. Nah, itu satu kebanggaan lah bagi kami. Bang Judet mungkin ingin menambahkan eksistensi dari Eksistensi dari alat musik Sape sendiri ya. Kalau menurut saya sampai saat ini pun alat musik Sape masih menjadi suatu PR buat kaum pemainnya sendiri. Karena ada beberapa negara yang belum mengenal sama sekali alat musik tersebut. Jadi harapan kita sebagai pegiat budaya termasuk seniman juga, kawan saya Gio punya harapan agar semua umat manusia di dunia bisa mengenal apa yang namanya Sape. Itu harapan terbesar. Ya. Jadi semuanya bisa Setuju. kenal Sape ya. Betul, setuju. Oke, baik. Kalau Bang Gio sendiri ini udah pernah kemana aja nih? Kalau untuk bermain Sape untuk di daerah Kalimantan ini hampir seluruh Kalimantan saya sudah, khusus Kalimantan Barat ya, itu sudah pernah untuk hadir di suatu acara bermain Sape, diundang khusus. Dan juga waktu itu dulu pernah ikut event di Sabah Malaysia itu juga pernah ikut untuk skala internasionalnya pernah. Dan juga kalau untuk di dalam negeri saya juga pernah dulu waktu berkuliah ngambil penerbangan dulu di Bandung, saya juga bermain Sape di sana. Dan puji Tuhan semuanya yang saya main mereka tertarik dan suka. Suka ya. Ya, itulah dia tadi. Jadi kalau wilayah Kalimantan Barat sendiri, event-event tertentu mungkin? Event-event tertentu itu seperti Gawe Dayak itu hampir tetap diundang. Setiap tahunnya ya. Cuman sekarang kan panitianya juga pengen ada nuansa baru. Jadi hal itu yang membuat kami harus berpikir lagi, kami harus ngapain nih gitu. Nah, cuman memang kami juga berterima kasih ya, ada juga yang masih manggil kami untuk tampil ya, untuk memberikan performanya. Dan juga kalau untuk di Pontianak itu event-event penyelenggara kami juga suka apa ya, bereksperimen seperti kami mempunyai komunitas itu Ahmadiyah namanya. Kami mengajukan proposal ke Kemendikbud untuk membuat suatu eksperimen. Nah, eksperimen itulah yang bisa kami salurkan melalui Sape ini. Contohnya saya waktu itu kami membuat program yang judulnya tuh Rirang. Nah, Rirang itu lolos dari Kemendikbud dan saya di situ sebagai musik directionnya. Dan di situ saya mengisi Sape lah di dalam musik video itu. Nah, mungkin bisa ditambahkan Jonet nih untuk Rirang nih. waktu itu Rirang. Yeah. Karena udah terlibat ke pemerintahan ya. Iya. Oke. Rirang itu di tahun 2021 komunitas kita MHD berhasil mendapatkan dana hibah dari Kementerian Kebudayaan dan Riset Teknologi. Itu didirect langsung oleh sutradara terkenal Garin Nugroho untuk memproduksi suatu karya seni media baru. Mengapa kita membawa Rirang? Rirang itu adalah cerita rakyat daerah
Kaposulu, suku Dayak di daerah Kaposulu. Dari cerita tersebutlah kita bentuk suatu film pendek yang menceritakan tentang siapa sih Rirang dan mengapa sih Rirang bisa lolos untuk program hibah tersebut. Oke, mungkin Gio ingin menambahkan ada apa cerita singkat, cerita pendek ya? Jadi waktu itu saya berkolaborasi sama teman-teman pegiat seni untuk membuat produksi Rirang ini. Kami juga banyak disupport ya untuk teman-teman dari segi konsep dan juga aksesoris dan dipakai. Kami juga sangat terbantu dengan teman-teman, khususnya untuk yang pembuat idenya ya, ide kreatifnya itu si Jakaria teman kami juga. Kami juga sangat bangga juga sih sama anak-anak Semangat ini karena kami berlima itu mempunyai peran masing-masing dalam satu organisasi kami. Saya di bidang musiknya, Jonet di bagian lebih fokus ke promotor dan juga pengamat dalam segi ide. Nah, kalau untuk ide kreatifnya sendiri itu ada namanya seniman Jakaria. Dan dari segi arsitektur yang kita ambil untuk segala konsep dan juga atribut lainnya itu ada namanya Yoris Magenda. Nah, itu teman-teman kami, itu semuanya anak-anak Semangat. Saya sangat bangga ya teman-teman semua. Semoga nanti kami tetap eksis terus, bisa berkembang terus lah. Itu harapan kami. Kalau Rirang ini ada kemungkinan ini kalau kita lihat sejarah gitu ya, kemudian memadukan tradisional dan juga modern. Betul. Betul ya. Bisa Janet tambahkan Janet? Oke. Rirang itu sebenarnya cerita rakyat daerah Kayan Mendalam, Kaposulu. Dari cerita tersebut kita angkat secara modern dalam dunia digital ya. Itu kita visualkan. Kita juga kolaborasi sama teman-teman 3D yang menggambarkan secara 3D, syuting langsung dan berkolaborasi sama pemain musik seperti Gio. Dari program tersebut kita bisa punya ide yang lebih luas untuk berkolaborasi dari berbagai kalangan. Ada yang dari arsitektur latar belakangnya, ada yang dari seni rupa, ada yang dari musik, bahkan ada yang dari fotografer. Nah, itu semua kita rangkul dijadikan satu karya. Ide-idenya semua kita masukkan di Rirang, cerita rakyat tersebut. Betul. Baik. Artinya sudah dipadukan antara musik tradisional dengan musik modern itu sudah masuk dalam Rirang itu sendiri ya. Betul. Baik. Nah, kalau terkait dengan keterlibatan dari penggiat seni atau pelaku seni khususnya Sape ini, apakah di semua momen itu juga ikut terlibat? Dimasukkan dengan unsur Sape-nya ini. Siapa nih? Saya duluan kah? Boleh, Bang Gio boleh. Jadi Sape memang tidak semua event bisa ditampilkan karena dia mempunyai semacam gaya tersendiri kan. Jadi tidak semua event bisa digunakan. Cuman lebih rentan berkolaborasi dengan pemerintah untuk dalam segi menyambut tamu. Saya sering diminta dari dinas-dinas di Pontianak ya untuk menyambut tamu di bandara atau di hotel, tamu-tamu kenegaraan atau tamu dari mancanegara. Yang paling besar itu waktu BMP organisasi BMIEGA, saya lupa namanya itu. Itu kan ada beberapa negara tergabung untuk rapat bersama di Kubu Resort waktu itu kan. Saya diminta untuk menyambut tamu dan menyambut mereka. Itulah. Baik. Jadi ada event-event tertentu, bahkan event besar juga ya. Betul. Biasanya dikolaborasikan dengan penyambutan berupa permainan musik. Kemudian saya juga nambahkan sedikit. Jadi Sape juga, saya juga mempunyai organisasi atau di bidang jasa. Itu untuk wedding event. Nah, itu kan banyak juga orang-orang Dayak yang menikah di hotel. Mereka pengen ada suguhan Sape.
Nah, biasa saya berperan di situ untuk menyajikan sebuah instrumen sape untuk mereka. Biasa untuk diiringi waktu ketika pengantin masuk Ya. ke dalam ruangan. Menggunakan seperti musik itu. sape gitu biasa ya. kan kalau di luar negeri atau dimanapun biasa pakai biola atau saksofon kan. Ya. Atau gitar. Nah, itulah yang membuat saya bangga karena sape ini bisa berkolaborasi dengan apa aja. Baik, Itu baik. dia. Banyak event yang secara pribadi ataupun konsepnya ini secara kelembagaan bisa menggunakan sape itu sendiri Betul, ya. betul sekali. Setuju. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Jonet. Bang Jonet, kalau harapan ke depan musik sape Harapan ini seperti apa? kedepannya ya. Terkhususnya harapan pertamanya buat para penggiatnya dulu, penggiat dan pelaku seniman yang menyangkut budaya. Harapan terbesarnya itu jangan pernah berhenti untuk melakukan apa yang kita inginkan agar bisa dikenal lebih luas sampai ke mancanegara. Dan yang keduanya harapannya untuk pemerintah. Saat ini udah banyak pemerintah terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selalu mensupport seniman-seniman dan pelaku budaya untuk di berbagai program mereka. Contohnya yang saat ini saya jalani Dana Indonesiana. Itu program yang dibuat oleh Kemendikbudristek bersama LPDP untuk promosi bidang budaya. Oke, terima kasih. Baik, kalau Bang Jo sendiri selaku pemain musik tradisional sape itu sendiri ya, itu harapannya seperti apa nih ke depan? Kalau saya pribadi selaku pelaku ya, pemain sape, untuk pemerintah khususnya, saya berharap ke depan bahwa semua penggiat musik atau seniman musik apa aja itu selain sape ya, itu mendapatkan reward atau semacam sertifikat atau penghargaan kepada setiap seniman. Kenapa? Karena itu sangat berdampak untuk membangkitkan semangat dan juga bentuk perhatian pemerintah kepada kami. Nah, kami juga berharap nanti khususnya saya pribadi, saya menginginkan mencita-citakan bahwa nanti semoga ada event besar tahunan yang ada di daerah kita, daerah Entikong, untuk mengadakan suatu event internasional berskala internasional di bidang sape. Bagaimanapun saya berharap nanti sape bisa dikolaborasikan dengan alat musik apa aja nanti. Bisa berupa DJ yang saya bilang tadi kan, untuk membuat anak-anak muda dan juga masyarakat yang ada khususnya di daerah perbatasan ini bisa terhibur dengan alat musik yang kita punya sendiri. Dan juga mereka juga melihat, oh bisa ya alat ini diginikan ya. Nah, itu kan semacam Ada kebanggaan tersendiri. ada kebanggaan tersendiri lah. Saya berharap bisa terwujud nantinya, entah atau kapan. Semoga. Amin. Baik, kalau untuk anak-anak mudanya gimana, Jo? Kalau untuk anak-anak muda, pesan saya dan harapan saya kepada kalian semua, alat musik sape ini merupakan identitas kita. Saya tidak bisa memilih saya lahir di daerah mana dan bersuku apa. Saya bersyukur bisa lahir sebagai masyarakat Dayak dan mengenal alat ini, alat instrumen sape. Dan saya berkewajiban untuk melestarikan dengan cara saya sendiri. Dan saya tidak menuntut teman-teman untuk melestarikannya dengan cara bermain dan memfokuskan ini, tidak. Cukup dengan menghargai dan melibatkan sape di dalam apapun. Dan juga dalam segi musik tradisional, kita wajib untuk menghargainya. Tidak hanya musik Dayak ya, semua kalangan musik kita harus bisa menghargai. Karena saya melihat banyak sekali ya di media sosial itu ada yang kurang suka dengan alat-alat musik tradisional. Nah, itu yang membuat saya resah dan takut ya akan generasi muda yang tidak mencintai adat budayanya sendiri. Itu dia. Baik, baik. Saya mau tambahkan nih, Bang. Silakan, Bang. Satu harapan lagi ya. Untuk saat ini satu aja dulu. Ya. Jadi harapan saya untuk saat ini semoga alat musik sape ini bisa masuk dalam pelajaran kesekolahan ya,
atau bisa dibilang masuk dalam kurikulum Ekskul. untuk skala. Iya. Ekskul. Maksud saya di mata pelajaran seni dan budaya. Supaya agar murid-murid bisa mengenal apa itu alat musik sape dan bisa belajar dari mata pelajaran tersebut. Karena kita ndak mungkin tahu kalau kita tidak pernah melihat apa bentuknya juga kan. Makanya saya pengen alat musik sape bisa masuk ke mata pelajaran seni dan budaya yang ada di sekolah-sekolah. Baik, baik. Terima kasih. Ini harap depan. Dan Bang Gio, Iya Bang, terima kasih. sama-sama. Bang Terima Jonet, kasih banyak terima juga. kasih. Iya, sama-sama. Semoga apa yang kita obrolkan malam hari ini ya bisa menggaungkan ya untuk alat musik instrumen sape ini bisa tetap eksis ya. Bagaimana kalangan muda, kaum milenial, marginal yang memang turut andil ya berpartisipasi juga dalam bergerak ya di bidang alat tradisional, bukan saja sape tapi seluruh alat tradisional yang ada di Indonesia. Dari wilayah perbatasan Entikong, Radio Republik Indonesia Entikong, sampai di sini kami hadirkan obrolan budaya edisi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di obrolan budaya selanjutnya, di edisi selanjutnya. Saya Okrin dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.